Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis regresi terapan dalam memprediksi tren ekonomi dan industri di Indonesia, khususnya dalam analisis permintaan dan penawaran produk pertanian di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas faktor-faktor yang mempengaruhi harga beras, serta memprediksi harga beras di masa yang akan datang, berdasarkan faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi dinamika harga beras di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Adinia Nuar Eka Rahmawati, biasa dipanggil Andin, dengan NIM 2359196 PA 22291 dari tim F. Selain itu, ada anggota tim F lainnya, yaitu Telaga, Naya, dan Yaya. Dataset yang kami gunakan ini terdapat 6 variabel independen. Yang pertama, luas panen yang menunjukkan luas panen padi dalam satuan hektar. Yang kedua, ada produksi padi yang menunjukkan total produksi padi dalam satuan ton. Yang ketiga, ada produktivitas padi yang menunjukkan rasio produksi padi dalam kuintal per luas panen dalam hektar. Yang keempat, ada produksi beras yang menunjukkan total beras yang diproduksi dalam satuan ton. Yang kelima, ada MPB beras atau margin perdagangan dan pengangkutan beras yang menunjukkan tingkat kenaikan harga beras, dan yang terakhir ada konsumsi beras dalam satuan kilogram per kapita. Selanjutnya ada satu variabel dependen, yaitu harga beras dalam satuan rupiah. Nah, sebelum kita melakukan pembentukan model, kita akan melakukan pengecekan ada tidaknya outlier pada masing-masing variabel. Nah, berdasarkan pengecekan ini, ternyata 5 variabel terdapat outlier, yaitu variabel luas panen, produksi padi, produksi beras, ember beras, dan konsumsi beras. Oleh karena itu, kita akan melakukan transformasi untuk menghilangkan outlier tersebut. Nah, karena kelima variabel yang memiliki outlier tersebut terdistribusi menjurai ke atas, maka transformasi yang dilakukan adalah transformasi logaritma. Selanjutnya, sebelum ke pembentukan model, kita akan melakukan uji asumsi. Yang pertama, variabel dependen bersifat kontinu, dan yang kedua, asumsi linearitas variabel dependen dan variabel independen. Nah, ternyata dua-duanya tadi terpenuhi, sehingga seluruh variabel ini akan masuk ke dalam pembentukan model. Pembentukan model yang dilakukan adalah multiple linear regression atau analisis regresi berganda, sebab variabel independen berjumlah lebih dari satu. Selain itu, seleksi variabelnya dilakukan dengan backward selection atau seleksi mundur dengan memasukkan seluruh variabel independen yang berpotensi, selanjutnya mengeluarkan satu persatu mulai dari variabel independen yang paling tidak signifikan terhadap model. Terbentuklah 4 model regresi yang berbeda. Selanjutnya kita akan memilih satu model yang paling baik berdasarkan model kriterion. Nah, model yang pertama adalah model ketika seluruh variabel independennya masuk ke dalam pembentukan model. Selanjutnya, model yang kedua adalah model dengan mengeluarkan satu variabel independen yang paling tidak signifikan pada model yang pertama, yaitu variabel produktivitas padi. Selanjutnya, model yang ketiga adalah model dengan mengeluarkan satu variabel independen yang paling tidak signifikan pada model yang kedua, yaitu variabel dan luas panen. Selanjutnya, variabel yang keempat yaitu variabel dengan mengeluarkan satu variabel independen yang paling tidak signifikan pada model yang ketiga, yaitu variabel dan konsumsi beras. Nah, pada variabel yang model yang keempat ini, seluruh variabelnya sudah signifikan terhadap model regresi. Selanjutnya, dipilih satu model yang paling baik berdasarkan model kriterion dengan memperhatikan nilai R, R squared, R terbit, R squared terbesar, dan nilai RSE, AIC, SPC, CP-Melo, dan PRES yang paling kecil. Diperolehlah model yang terbaik adalah model yang kedua, dengan persamaan sebagai berikut. Harga beras per kilogram sama dengan 43.800,6 ditambah 1.853,7 len luas panen dikurangi 30.185 len produksi padi ditambah 27.903,8 len produksi beras ditambah 2.134 len MPB beras dikurangi 3.184,1 len konsumsi beras. Artinya bahwa setiap peningkatan satu satuan len luas panen akan meningkatkan harga beras per kilogram sebesar Rp1.853,7. Selanjutnya, setiap peningkatan satu satuan len produksi padi akan menurunkan harga beras per kilogram sebesar Rp30.185. Selanjutnya, setiap peningkatan satu satuan len produksi beras akan meningkatkan harga beras per kilogram sebesar Rp27.903,8. Selanjutnya, setiap peningkatan satu satuan dan MPB beras akan meningkatkan harga beras per kilogram sebesar Rp2.134.
Selanjutnya, setiap peningkatan satu satuan variabel dan konsumsi beras akan menurunkan harga beras per kilogram sebesar Rp3.184,1. Terakhir, apabila seluruh variabel independen bernilai 0, maka harga beras per kilogram akan bernilai konstan sebesar Rp43.800,6. Nah, model kedua ini memiliki nilai R-square sebesar 0,6802 yang menunjukkan bahwa sebesar 68% variansi harga beras dapat dijelaskan oleh variabel independen terkait dalam model ini. Selanjutnya, dilakukan validitas model atau diagnosis checking. Nah, ternyata 5 per 6 asumsi tersebut dipenuhi. Antara lain, variabel independen bersifat tetap, linearitas variabel independen dengan variabel independen, normalitas residu atau residu berdistribusi normal, homoskedastisitas residu atau residu tersebut dalam variansi yang sama, dan tidak adanya autokorelasi galat. Satu diagnosis testing yang tidak terpenuhi adalah no multikolinearitas. Nah, model dapat dikatakan baik jika memenuhi 50% dari seluruh diagnosis checking atau 3 per 6 dari seluruh asumsi diagnosis checking. Nah, karena sudah terpenuhi 5 dari 6, maka model dapat dikatakan benar-benar baik. Berdasarkan analisis regresi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa harga beras di Indonesia dipengaruhi oleh luas panen, produksi padi, produksi beras, MPP beras, dan konsumsi beras. Nah, pada hal ini, luas panen dan produksi padi termasuk penawaran atau supply, sedangkan produksi beras dan konsumsi beras termasuk permintaan atau demand, yang mana apabila penawaran atau supply itu naik, sedangkan demand atau permintaannya tetap, maka harga akan turun. Sebaliknya, apabila supply atau penawaran itu tetap, sedangkan demand atau permintaannya naik, maka harga juga akan naik. Sedangkan MPP beras di sini menunjukkan tingkat kenaikan harga beras tersebut. Nah, dengan demikian, faktor-faktor tersebut memerlukan perhatian khusus dari pemerintah sebagai upaya mempertahankan kestabilan harga beras sebagai bahan pangan pokok di Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.